Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roda kehidupan. Mungkin itu adalah ibarat yang sesuai dengan kehidupan yang kita jalani sekarang. Ada kalanya sedih, ada kalanya senang. Ada kalanya sehat, ada kalanya sakit. Ada kalanya menduduki jabatan, ada kalanya turun dari jabatan. Semua itu beragam dan semua itu pasti akan kita jalani. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan menjadikan keburukan dan kebaikan adalah sebagai cobaan. Maka beruntung bagi orang yang selamat dan bisa melewati cobaan tersebut. Karena tidak semua orang bisa selamat dan sukses dalam menghadapi cobaan. Seperti ada yang sukses ketika dia dalam keadaan kaya, tapi tidak sukses lewat ujian ketika dalam kemiskinan. Begitupun sebaliknya, dia sukses dalam keadaan kemiskinan, tapi dia tidak sukses, tidak bisa melewati ketika dia dalam keadaan kaya. Maka oleh karena itu perlu kita tahu bagaimana caranya untuk bisa terus kita menghadapi cobaan-cobaan tersebut, melewati cobaan tersebut dengan sukses dan berhasil dan bahkan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Faktor utama dan yang paling utama adalah taufik dan inayah atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik ini tidak akan mandang siapapun, rakyat jelata pejabatkah, pria atau wanitakah, suku apapun dia, berapapun umurnya dia, semua berhak mendapatkan kesempatan ini dan karunia yang luar biasa ini. Akan tetapi perlu kita ikhtiar, perlu kita usaha agar bisa mendapatkan taufik dan inayah atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita dengan sabdanya, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala saat kita sedang lapang, maka Allah pasti akan mengenali kita ketika kita saat dalam keadaan sulit. Maka oleh karena itu, di saat kondisi kita lapang, kayakah, sehatkah, memiliki jabatankah, ataupun yang semisal dengan itu, maka harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ketika kita kaya, tunaikan zakat kita. Bantulah keluarga, bantulah siapapun yang membutuhkan, fakir miskin, ataupun siapapun yang lainnya. Dukung proyek-proyek yang ada pada pendidikan Islam, majliskah, masjidkah, musolakah, pesantrenkah. Maka saat kita sedang turun, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan kepada kita, kemudahan kepada kita untuk melewati cobaan tersebut. Begitu juga kita saat ada dalam posisi mendapatkan kedudukan jabatan. Gunakanlah jabatan tersebut dengan amanah. Jangan timpang antara pembangunan fisik dengan akhlak. Kedua-duanya harus jalan. Fisik harus berjalan, akhlak pun harus berjalan. Maka di saat kita tidak memiliki hal tersebut, tidak menduduki hal tersebut, maka Allah akan memberikan jalan kemudahan untuk kita melewati cobaan-cobaan tersebut. Oleh karena itu, roda kehidupan yang pasti dialami oleh seluruh manusia, dan ini pasti akan dialami termasuk kita semua, maka harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, dengan cara memanfaatkan ketika di saat waktu lapang kita. Karena nanti satu saat ketika tidak ada kondisi, situasi pada saat kita lapang tersebut, malah kita berada di bawah dalam keadaan yang sulit dan tidak ada pertolongan yang lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Disitulah akan turun pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melewati cobaan tersebut. Kita bisa dengan mudah melewati cobaan yang sudah Allah berikan kepada kita, karena kita sudah mempersiapkan dan menggunakan
hal-hal ketika kondisi lapang itu dengan yang terbaik. Maka mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu istiqomah dan bisa amanah di dalam mengemban tugas kita, dalam mengemban kondisi yang sudah Allah berikan dan takdirkan kepada kita di saat ketika lapang. Pada satu saat nanti Allah akan permudahkan kita di saat kondisi kita sulit, dan disitulah Allah akan berikan taufik dan inayah, pertolongan yang tidak bisa kita bayangkan apa, dan kita tidak bisa tahu itu apa, berbentuk apa. Tapi insya Allah hakul yakin Allah Subhanahu wa ta'ala akan terus bersama hambanya, di mana hamba tersebut selalu dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.